Selama puluhan tahun dunia mengenal Nepal sebagai atap dunia, negeri Himalaya yang damai dan spiritual. Tapi pada September 2025, citra itu terbakar habis, digantikan oleh api dan amarah dari generasi yang tidak lagi mau diam. Ini bukan kisah tentang protes biasa, ini adalah otopsi dari sebuah negara yang runtuh, yang dipicu oleh satu percikan digital. Apa yang terjadi ketika generasi yang tumbuh dengan kebebasan informasi tiba-tiba suaranya dibungkam? Dan seberapa cepat sebuah bangsa bisa bertekuk lutut di hadapan kekuatan massa yang terorganisir tanpa pemimpin? Jawaban dari pertanyaan itu tertulis dalam puing-puing parlemen Nepal. Dan di akhir video ini, kita akan merenungkan sebuah pertanyaan paling mengerikan. Setelah pemerintah tumbang, siapa atau apa yang akan mengisi kekosongan kekuasaan itu? Sebelum api itu menyala, Nepal sudah lama menjadi panci presto yang siap meledak. Di permukaan, para politisi sibuk dengan perebutan kekuasaan mereka. Tapi di bawahnya, jutaan anak muda hidup dalam frustrasi. Lapangan kerja yang minim, biaya hidup yang meroket, dan yang terparah, korupsi dan nepotisme yang mendarah daging. Mereka melihat para elit politik hidup dalam kemewahan, sementara masa depan mereka sendiri tampak suram. Mereka punya suara, tapi hanya di satu tempat, dunia maya. Di sanalah mereka mengkritik, berkeluh kesah, dan membangun komunitas. Tempat itu adalah satu-satunya katup pengaman yang tersisa. Lalu, pemerintah melakukan kesalahan paling fatal. Dengan dalih menjaga stabilitas nasional, mereka mengumumkan larangan total terhadap 26 platform media sosial. Mereka tidak hanya mematikan sebuah aplikasi, mereka mencabut nyawa sebuah generasi. Tindakan ini dianggap sebagai penghinaan pamungkas. Pesannya jelas, kami tidak peduli dengan suaramu, dan sekarang kami akan memastikan tidak ada yang mendengarnya. Seketika, tagar-tagar perlawanan meledak. Grup-grup daring yang tadinya hanya tempat curhat, berubah menjadi pusat komando digital. Dalam hitungan jam, puluhan ribu anak muda turun ke jalanan utama Kathmandu. Awalnya, ini adalah lautan manusia dengan ponsel di tangan, melakukan siaran langsung, menyuarakan protes mereka secara damai. Namun, respons aparat yang represif dengan gas air mata dan pentungan menjadi bensin yang menyiram api. Momen itulah yang mengubah segalanya. Rasa frustrasi berubah menjadi amukan. Rasa takut berubah menjadi keberanian nekat. Boom! Protes itu bermutasi menjadi sebuah pemberontakan tanpa pemimpin. Generasi Z telah mendeklarasikan perang. Inilah klimaks dari kemarahan yang terpendam selama bertahun-tahun. Target pertama adalah simbol kebohongan politik, gedung parlemen. Barikade polisi yang tampak kokoh hancur dalam sekejap di hadapan gelombang massa yang marah. Mereka tidak hanya melempar batu, mereka merangsak masuk, menghancurkan simbol-simbol kekuasaan, dan puncaknya, membakarnya. Api yang menjulang dari gedung parlemen menjadi sinyal bagi seluruh negeri bahwa tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dari sana, amukan menyebar seperti virus. Massa bergerak ke Singha Durbar, kompleks administrasi utama negara, jantung birokrasi yang mereka anggap korup. Gerbangnya didobrak, kantor-kantornya diserbu. Lalu mereka menuju Mahkamah Agung, simbol keadilan yang menurut mereka telah lama mati. Setiap gedung yang mereka serbu adalah pernyataan. Pilar-pilar negara yang telah gagal ini harus runtuh. Di tengah kekacauan ini, bentrokan tak terhindarkan. Puluhan nyawa melayang, mengubah jalanan ibu kota menjadi medan perang. Dan tepat ketika semua mata tertuju pada api yang membakar pusat pemerintahan, sebuah krisis kedua yang jauh lebih mengerikan terjadi dalam senyap. Di seluruh negeri, penjara-penjara yang minim penjagaan menjadi sasaran. Tapi bukan untuk dibakar, melainkan untuk dibuka. Di tengah kelumpuhan aparat keamanan, lebih dari 13.500 narapidana, dari pencuri kelas teri hingga pembunuh berdarah dingin, berhasil melarikan diri. Mereka tumpah ke dalam masyarakat yang sudah dilanda anarki. Negara kini tidak hanya menghadapi krisis politik, tapi juga darurat keamanan total. Warga sipil terperangkap antara amukan massa dan ancaman para kriminal yang baru bebas. Melihat negara yang terbakar dari dua sisi, Perdana Menteri KP Sharma Oli akhirnya menyerah. Di hadapan kamera dengan wajah lelah,
ia mengumumkan pengunduran dirinya. Di jalanan, sorak-sorai kemenangan membahana. Mereka berhasil. Kekuatan rakyat, kekuatan Gen Z telah berhasil menumbangkan rezim. Tapi kemenangan itu adalah sebuah ilusi yang singkat. Pagi menjelang, jalanan yang tadinya dipenuhi para demonstran yang bersorak, kini sunyi. Keheningan itu dipecahkan oleh suara derap sepatu bot dan deru mesin kendaraan lapis baja. Tentara Nasional Nepal telah turun tangan. Dengan dalih memulihkan ketertiban, militer mengambil alih kendali penuh atas ibu kota. Jam malam diberlakukan, senjata laras panjang menggantikan ponsel di setiap sudut jalan. Ironisnya, perjuangan untuk kebebasan dari pemerintah yang korup justru melahirkan era baru di bawah kendali militer yang tak pasti. Kita telah menyaksikan bagaimana sebuah larangan digital memicu revolusi, meruntuhkan pemerintahan, dan secara tidak sengaja melepaskan ribuan penjahat. Nepal kini berdiri di atas abu, menghadapi masa depan yang paling tidak menentu. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana ini terjadi, tapi apa selanjutnya? Jika kamu adalah salah satu dari anak muda itu, yang telah mempertaruhkan segalanya, apakah ini sebuah kemenangan? Jadi menurutmu, apakah ini adalah kisah kelahiran kembali sebuah bangsa yang dipimpin oleh generasi pemberani? Ataukah ini adalah sebuah tragedi? Langkah pertama yang membawa Nepal menuju status negara gagal, di mana kekacauan hanya melahirkan penindasan yang lebih besar. Diskusikan di kolom komentar.